Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SA Chord Channel. Musik dan Islam sudah lama menjadi perbincangan masyarakat tanah air dalam beberapa tahun ini. Banyak musisi Indonesia yang gantung gitar, lalu meninggalkan musik dan serius mendalami agama Islam. Fenomena ini dikenal masyarakat dengan sebutan hijrah. Sebagian dari mereka menganggap musik sebenarnya tak sesuai dengan syariat agama dan sangat percaya musik bisa menimbulkan tindakan buruk bagi mereka yang melakukannya. Maka dari itu mereka yang percaya musik itu haram, mantap meninggalkannya secara total dan sampai sekarang memilih mempelajari ilmu agama Islam secara mendalam. Dalam Islam di Indonesia, memang sampai saat ini hukum penggunaan musik untuk dakwah masih menjadi kontroversi walaupun sudah banyak dilakukan. Ada beberapa musisi yang setelah hijrah memilih tetap bermusik. Ada juga yang memilih berhenti bermain musik dan mengharamkan musik. Berikut profil para musisi yang setelah hijrah tetap bermusik serta memilih berhenti bermusik dan mengharamkan musik. Pria bernama lengkap Yuki Arifin Martawijaja ini diketahui hijrah belum lama ini. Awalnya pada Mei lalu foto-foto Yuki membersihkan kaca jendela masjid membuat heboh netizen. Dari situ, diketahui Yuki ternyata memang sedang mempelajari agama Islam secara mendalam bersama kawan-kawan lamanya. Pada sebuah wawancara, Yuki mengaku selama ini sangat menyesal kenapa tak dari dulu mendalami agama Islam. Sebagai seorang publik figur, rocker senior tahun 90-an, Yuki merasa berdosa sudah memberi banyak contoh buruk kepada para penggemarnya. Alasan itulah yang memantapkan Yuki untuk berhijrah. Semua hal durjana yang dikerjakan oleh laki-laki, pernah saya kerjakan. Kalau ingin menemukan sebuah jalan kebahagiaan yang hakiki ya cuma ini jawabannya, kata Yuki. Namun Yuki mengaku tidak berhenti bermusik dan tetap akan berkarya bersama Pas Band, yang sudah seperti keluarganya sendiri. Dalam waktu ke depan, pria yang hampir kepala 5 ini ingin memberikan pengertian kepada para penggemarnya tentang apa pentingnya arti ibadah dan ingat Tuhan dalam menjalani kehidupan. Ilsyahrian Reza atau akrab disapa Reza ini juga diketahui hengkang dari band yang sudah membesarkannya, Noah. Kabar Reza hijrah dan mendalami ajaran agama Islam sempat heboh pada tahun 2014 silam. Kedepan, hidup saya lebih fokus ke agama. Setelah Januari tahun 2015 saya fokus ke saya dulu. Setelah itu Allah yang tentuin. Semua jiwa dan dunia bergantung sama Allah, kata Reza dalam wawancaranya dulu. Namun Reza diketahui tak stop bermusik. Beberapa waktu lalu Reza masih melakukan dakwahnya melalui musik bersama rekan musisi yang juga sudah hijrah lebih dulu, yakni Salman Al-Jukjawi, alias Sakti mantan gitaris Sheila on 7. Saya main kalau saya lagi pengen main drum, udah cukup. Mungkin 10 menit, setengah jam, cuma untuk ngobatin rindu aja, udah, ujarnya. Selain berdakwah, door to door, kini Reza juga sibuk mengembangkan bisnis busana muslimnya, seperti gamis, kemeja, dan lain-lain. Sosok musisi Sakti Ariseno atau yang dulu dikenal dengan nama Sakti sudah jarang terlihat tampil di TV sejak memutuskan hengkang dari grup band Sheila on 7. Sejak keluar dari Sheila on 7 pada tahun 2006 silam, ia mengubah namanya menjadi Salman Al-Jukjawi. Penampilannya pun berubah seiring dengan keputusannya memperdalam ilmu agama. Meski begitu, ia tidak benar-benar meninggalkan musik. Pada tahun 2010 Salman Al-Jukjawi sempat mengeluarkan sebuah album religi bertajuk Selamatkan, di bawah naungan labelnya sendiri bernama Al-Jukjawi Records. 3 tahun kemudian ia mengeluarkan album religi lagi bertajuk Islam Itu Indah. Salman kini menetap di Jogja dan tak berhenti melakukan silaturahmi kepada teman-teman musisi. Kini dia mempunyai 2 bisnis yang terbilang sukses.
Salman membuat toko busana dan aksesori muslim yang ia beri julukan Distro Akhir Zaman. Sedangkan bisnisnya yang kedua adalah toko buku online bernama Salman Library. Kedua bisnisnya itu dia kelola sendiri dari rumahnya di Jogja dan sangat aktif melakukan promo di media sosial Instagram. Ucai juga diketahui hijrah dan stop bermusik. Mantan vokalis Rocket Rockers ini merasa galau bermusik sejak kerap bandnya itu diundang manggung di klub malam. Ucai semakin lama semakin resah melihat banyak orang mabuk-mabukan dan tak kenal ajaran agama. Saya merasa kegiatan saya ini, main musik, mulai bertabrakan dengan agama saya, yaitu Islam, kata pria bernama lengkap Nur Al-Kausar ini. Semua orang di akhir hayatnya pasti pengen lebih dekat sama Allah. Tapi yang jadi masalah selalu di akhir hayatnya aja. Nah, ketika di akhir hayat kita udah pengen dekat sama Allah, pasti kita akan banyak penyesalan. Aduh, coba aja kalau dulu saya ngafalin Al-Quran. Coba aja dulu saya udah haji. Itu penyesalan akan datang terakhir. Gitu. Nah, selagi kalian masih muda, banyak sekali amalan-amalan yang mungkin kita di usia tua sudah tidak bisa melakukan. Tapi ada fadilah buat kalian yang muda-muda yang kalian bisa amalkan, yang insya Allah juga itu akan menjadi keuntungan kalian nanti di yaumul akhir. Jadi saran saya, pertimbangkan ilmunya supaya bisa ilmu itu bermanfaat bukan hanya di dunia dan di akhirat. Jadi semoga kalian menuntut ilmu itu suatu hal yang bisa kalian manfaatkan di dunia dan di akhirat. Karena bagi saya nggak bisa membanggakan, ya Allah dulu saya ini menciptakan banyak fans, terus banyak lagu di hadapan Allah. Pada akhirnya itu nggak bisa meningkatkan derajat saya. Terus kalau saya bilang saya dengan uang ini saya bisa sedekah dengan banyak segala macam, tapi kita melakukan hal yang haram, nggak bisa. Jadi untuk dari segi musiknya, karena ketika musik itu kalian nggak lakukan, otomatis kalian tuh menutup pintu khamar, pintu rokok juga, terus bercampur dengan wanita ya. Jadi dengan menutupnya pintu musik dan industri musik, kalian itu menutup banyak hal yang sifatnya mudarat yang mungkin kalian nggak menyadari ya. Mungkin hanya ngedengerin musik aja. Kalau sejuta orang berpikiran seperti itu, otomatis sponsor akan masuk, orang penjual khamar juga akan masuk, dan memang yang menjadi tampilan di depannya itu adalah, kalau kalian lihat di kafe, kita sering dulu main di Medan, di kafe di Medan ya, yang ditampilkan di depan billboard itu musisinya, bukan ayo malam ini kita minum khamar bareng-bareng dengan para wanita yang bisa datang ke tempat itu gratis, enggak, tapi musisi yang akan dikedepankan menjadi pintu pembuka maksiat itu. Nah, jadi saya mengingatkan diri saya sendiri, buat kalian juga, buat para musisi juga, jangan mau menjadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu. Jadi tutup setutup erat-eratnya, jangan mau kita jadi pintu maksiat. Apalagi sekarang anak muda, di mana kalian hidup nanti zaman yang fitnahnya lebih dahsyat lagi. Kita lihat arah aplikasi sekarang kemana, arah sosial media kayak gimana. Kalian harus bisa lebih menjaga diri gitu, karena semakin tahun kayaknya kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit buat agama kita. Jadi mudah-mudahan kalian istiqomah terus belajar untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan itu kalian nanti di ujung hayatnya husnul khotimah dan tidak ada penyesalan, dan dengan menuntut itu bisa mengantarkan kita semua ke dalam surga insya Allah.